pagi Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang telah mati demi menebus setiap dosa umat manusia. Maka dari itu sudah sepatutnya pagi hari ini kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sehingga Bapak Ibu serta anak sekalian bangkit berdiri, kita mohon pujian oleh kuasa darah. Satu
satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini Tuhan telah mempersatukan kami untuk kami boleh dapat melangsungkan acara memperingati Hari Kebangkitan Tuhan di SMK Kristen Harapan Sejati. Ya Bapa, kami mohon agar Engkau menguduskan menyucikan hati pikiran kami dan jiwa kami, sehingga kami boleh dapat menerima sapaan firman Tuhan dan kami boleh dapat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Berikanlah Roh Kudus-Mu agar Roh Kudus-Mu mampu memurnikan hati kami, sehingga kami boleh dapat melaksanakan setiap acara kami pasca itu mulai dari awal sampai akhirnya. Ampunilah akan dosa-dosa kesalahan kami, pelanggaran kami yang menyakiti hati-Mu dan mendukakan hati Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka acara kami ini, ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Tetap bangkit berdiri, kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan pujian Dia Sungguh Baik. Dia
Kita mau akan pujian terlalu besar. Mari kita berdoa.
Bapa surgawi, kami sangat mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Putra-Mu mati bagi kami Tuhan, untuk menebus dosa seluruh umat manusia, supaya barang siapa yang menerima Dia, percaya kepada karya penebusan-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu, dan kami menerima Engkau, maka Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, dan kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terlalu mahal memang Bapa, terlalu mahal penebusan ini, terlalu besar karunia yang Kau berikan buat kami, dan biarlah terus hati kami ini luap dengan ucapan syukur. Kami benar-benar menyadari bahwa kalau kami hidup ini Tuhan, itu hanya karena Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau menyingkapkan akan kebenaran-Mu Tuhan, karena kebenaran yang kami tangkap, kami ketahui, itu yang memerdekakan kami. Bapa, biarlah pada pagi hari ini kami nanti akan keluar dari tempat ini bukan orang yang sama, tetapi orang yang sudah diubahkan dari dalam keluar. Dan kami mau hidup untuk Engkau, kami mau hidup untuk kemuliaan-Mu. Pimpin kami Tuhan. Tuhan, pimpin saya juga Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar itu yang daripada Tuhan. Dan kalau bukan dari Tuhan, biarlah terserak, tetapi yang dari Tuhan itu boleh kami tangkap dan mengubahkan kami. Roh Kudus, silakan Kau berkarya, dan kami menerima ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mungkin sudah ditayangkan ya. Oke. Terima kasih. Selamat Hari Kartini lebih dulu, karena ini pas tanggal 21 April. Ya. Saya tak buka masker saya ya, karena jauh juga dengan saudara. Dalam puasa. Dan selamat Paskah. Saya kira saya belum terlambat untuk mengucapkan selamat Paskah. Dan saya tidak diberi judul, tetapi ternyata kita sehati. Karena pada waktu saya diminta, ibu bisa nggak untuk bicara untuk nanti tanggal 21 April ya, Kartinian itu. Yang saya pikirkan ayat yang sama seperti ini ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Mungkin kita perlu baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Slide kedua. Oke, kita baca sama-sama. Mari, 2, 3. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terang yang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, sungguh-sungguh Indonesia itu ada di dalam hati Allah, ada di dalam rencana Allah. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini juga? Karena saudara bayangin toh, ya, beberapa tahun saya lupa persisnya, guru sejarah mesti tahu kapan itu Ibu Kartini. Saya nggak lihat itu. Tetapi di Indonesia pun ada seorang tokoh, ya, Ibu Kartini yang kita peringati hari ini, yang bahkan menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Betul? Ya. Sedangkan 2000 tahun yang lalu hal itu benar-benar sudah digenapkan oleh oleh Tuhan kita, oleh Allah. Bukan cuma sekedar kalau Ibu Kartini itu dari menyatakan dari gelap, ya, habislah habis gelap terbitlah terang. Itu bukunya Ibu Kartini yang dia memperjuangkan sebuah gerakan supaya gadis-gadis, perempuan-perempuan itu bisa sekolah, bisa berpengetahuan, ya, bisa belajar, bisa sekolah, ya, sehingga tidak kuper, sehingga tidak terus ada di dalam kegelapan kebodohan.
Tetapi Allah telah membebaskan umat manusia bukan saja dari kegelapan kebodohan, tetapi dari kegelapan yang memperbudak yang tuntas, dari kegelapan dosa, dari kegelapan maut, dari kegelapan kemiskinan. Allah membebaskan kita dari kegelapan maut, itu sudah yang paling luar biasa. Allah membebaskan kita dari hukuman dosa, yaitu maut. Musuh yang terbesar dari umat manusia itu adalah maut, kematian yang kedua. Karena semua memang kita mati secara tubuh, tetapi Tuhan memberikan kehidupan yang kekal. Tidak ada kematian yang kedua bagi orang yang ada di dalam Kristus. Amin. Ya kan? Nah, ayat yang berikutnya, saudara, saya slide selanjutnya. Ya. Slide selanjutnya itu saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 14, 20 dan 22. Nanti kita lihat apa sih sebenarnya yang Tuhan sudah lakukan pada saat Dia menebus dosa di kayu salib, menuntaskan karyanya, pekerjaannya, kenapa Dia lahir di muka bumi, ya. Dan kemudian setelah 3 hari Dia bangkit, ya. Karena memang kalau Dia tidak bangkit seperti dikatakan di Korintus ini sia-sia, ya. Kita akan baca, saya akan baca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 yang mengatakan begini: tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Benar-benar Kristus bangkit itu benar-benar Dia sudah mengalahkan maut, benar-benar Dia sudah merebut kemenangan total, tuntas seluruh umat manusia. Yang ke-22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, kita semua adalah keturunan Adam, anak-anak Adam, ya. Kita lahir karena papa mama kita, ya, dan keturunan Adam. Nah, kita semua mati. Kalau kita hanya keturunan Adam saja, kita semua akan mati. Kita akan mengalami kematian yang kedua, yaitu maut, masuk ke neraka. Ya, gampangnya itu, ya, karena maut itu juga sebenarnya bukan hanya neraka saja. Selagi ada di dunia ini pun kita juga hidup tetap ada di dalam perbudakan dosa dan mengalami penghukuman. Tetapi selanjutnya, ya, demikian pula orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi kita akan dihidupkan kembali dengan persekutuan dengan Kristus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan maut. Itulah Paskah. Kenapa Paskah kita rayakan? Karena kita merayakan kemenangan total dan tuntas yang sudah dibayar, yang sudah dilakukan secara tuntas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, slide yang selanjutnya, apa yang sudah dituntaskan oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya tidak akan ulang, ya, karena ini juga tidak bicara di Jumat Agung, tetapi saya mau bicara kemenangannya. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus di kayu salib, pada akhirnya Dia mengatakan sudah genap. Bahasa Arabnya tetelestai. Sudah genap. Apa arti kata tetelestai atau sudah genap? It is finished. Genap, sudah selesai. Itu ternyata ada 3 poin. Biasanya tetelestai itu juga dipakai di dalam perdagangan. Kontrak yang sudah selesai, pembayarannya sudah tuntas, ya. Memang ada 3 arti kata tetelestai dari bahasa Arab ini. Yang pertama adalah hutang
sudah lunas dibayar, sudah tidak hutang lagi. Dan memang benar, Yesus itu sudah menuntaskan kita dari hutang dosa. Dari hutang dosa. Kalau kita benar-benar di dalam Kristus, maka kita sudah tidak berhutang dosa lagi. Kita masih bisa berbuat salah, berbuat dosa masih bisa, ya kan? Perbuatannya. Tetapi kita sudah bukan pendosa lagi. Predikat kita, jati diri kita, kalau kita menerima Tuhan, karena lompat ya, ditur. Sebenarnya pada waktu kita menerima dan sungguh-sungguh percaya kepada karya Kristus di kayu salib, kita menerima itu sebenarnya benih ilahi itu masuk di dalam kita, sehingga kita ini lahir baru. Saudara, setiap kelahiran itu perlu benih, bukan? Benar nggak? Setiap kelahiran perlu benih. Kalau saudara menanam benih mangga, yang keluar adalah durian, gitu. Enggak kok. Kalau menanam benih mangga, yang keluar mangga. Kalau yang tertanam itu spermanya kucing, yang keluar pasti kucing, bukan anjing. Kalau spermanya manusia, yang keluar bayi. Pokoknya banyak ya. Nah, makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, supaya kamu itu masuk melihat kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali, ya kan? Di Yohanes pasal 3 itu. Tapi Nikodemusnya kan masih pakai paradigma manusia. Dia bilang, loh, aku ini sudah tua, kalau aku dilahirkan kembali, masa kan aku masuk ke rahim ibuku? Paradigma manusia, ya kan? Ya tidak mungkin, ya kan? Memang bukan kelahiran manusiawi seperti itu. Kelahiran di mana benih ilahi, benih Allah itu yang harus tertanam di dalam kita. Seperti yang dikatakan di 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Ya. Saudara mau buka silakan, saya tidak siapkan ini. Makanya saya bilang gitu, karena ini tidak ada di PowerPoint saya. Tapi di 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 itu dikatakan bahwa kamu bukan dilahirkan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Dikatakan begitu, ya. Jadi kita memang perlu lahir kembali, bukan dari benih yang fana. Manusia badan kita ini yang bisa sakit dan segala macam ini dari benih yang fana, dari benihnya papa mamanya kita. Tetapi kita perlu lahir kembali dari benih ilahi, dari firman Allah, benih firman Allah, benih ilahi, dari benihnya Allah sendiri. Kok bisa? Ya itu tadi. Nanti balik lagi ke karya Kristus ya. Kok bisa? Ya bisa. Begitu firman Allah, karya tentang karya Kristus ini kita percaya, kita terima, dan kita mengatakan, ya seperti Maria, ya Tuhan, aku ini hamba-Mu, terjadi menurut perkataanmu. Maria ya. Kalau saudara baca di Lukas, pada saat malaikat Gabriel mendatangi Maria dan mengatakan, hai Maria, engkau dikaruniai Allah, ya kan? Nanti baca di Lukas. Kemudian malaikat Gabriel mengatakan, engkau akan mengandung, ya, dan anak menantunya namanya Immanuel. Marianya kan mikir, loh, aku ini belum bersuami, mana bisa mengandung? Tapi kemudian malaikat mengatakan, kuasa Roh Kudus akan menaungi kamu, ya kan? Maka kamu bisa mengandung, ya. Terus Maria mengatakan, aku ini hamba, terjadi menurut perkataan. Maria menyetujui, mengaminkan perkataan Allah lewat Gabriel itu. Pada waktu dia menerima itu, terjadilah sikur. Janin Yesus terbentuk di dalam rahimnya. Itu Maria. Tapi ini merupakan gambaran. Kalau kita menerima firman Allah, mengamininya, meyakininya, menerima, percaya, maka
terjadi benih ilahi masuk di dalam roh kita dan kita dilahirkan kembali. Sebetulnya untuk itulah Paskah. Dan kepercayaan kita dari di 1 Korintus 15 tidak akan sia-sia. Karena kita benar-benar akan mengalami kehidupan yang kekal. Karena benar-benar kita akan mengalami kehidupan yang diperdekakan. Saudara, masih tetelestai ya. Pertama, kita diperdekakan, dibebaskan, sudah lunas hutang dosa kita. Karena kita sudah menjadi anak Allah. Karena kita ada di dalam Kristus. Tetelestai. Yesus dikatakan dia datang ke muka bumi ini menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Selesai tentang dosa. Tetelestai. Arti yang kedua adalah apa? Hukuman sudah dijalani tuntas. Upah dosa adalah maut. Jadi maut itu adalah hukumannya. Dan itu sudah dijalani tuntas total oleh Tuhan Yesus. Pada waktu dia ditinggalkan Bapaknya, pada waktu dia harus ada di neraka selama 3 hari, dia menuntaskan hukuman umat manusia. Tetelestai, hukumannya tuntas, ya kan? Kalau orang bersalah, misalnya di pengadilan bersalah dan dihukum 8 tahun, gitu ya. Terus dia 5 tahun, baru 5 tahun belum selesai dia keluar dari penjara, masih buron dia karena belum tuntas. Tapi kalau sudah dijalani semua, dia keluar, dia tidak akan dipenjara lagi. Ya, hukuman tuntas. Kemudian tetelestai, arti yang ketiga adalah kalau peperangan itu sudah dimenangkan total secara tuntas. Saudara, dalam hidup kita ini benar-benar juga ada di dalam peperangan kan? Di muka bumi ini nggak semuanya langsung kalau sudah jadi anak Tuhan semuanya jadi enak. Nggak ada kayak begitu, karena dunia ini memang dunia yang masih berdosa. Dunia masih penguasa adalah roh jahat udara, iblis. Jadi kita selagi di dunia ini kita memang tetap ada di dalam peperangan. Makanya Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu. Ya, dan di dunia kamu menderita, aniaya dan segala macam, tetapi jangan gelisah. Aku sudah memenangkan. Aku sudah menang. Ya, dia sudah memenangkan bagi kita. Peperangan sudah tuntas dimenangkan oleh Yesus. Iblis sudah dilucuti. Kalau saya mengatakan demikian, ya, sudah dibuat arah-arahan karena Yesus menang dan iblis kalah. Peperangan sudah tuntas. Nah, oleh karena itu sebenarnya di kayu salib dan dengan kebangkitannya, di kayu salib terjadi pertukaran dan kebangkitan Yesus itu yang bukan cuma melegalkan tetapi membuat itu menjadi kenyataan. Kita lihat di slide selanjutnya. Terjadi pertukaran apa? Ada begitu banyak ayat pertukaran sebenarnya. Dari perjanjian lama banyak, perjanjian baru banyak, tapi saya hanya menyebutkan sedikit saja. Ya. Tukar tempat. Ya. Pertama tukar tempat, karena saudara ingat di Lukas 23 ayat ke-18 itu pada saat sudah ramai begitu ya di hadapan Pilatus, kalau hari Paskahnya orang Yahudi itu kan memperingati keluarnya mereka dari perbudakan Mesir. Tetapi Paskahnya Yesus Kristus itu adalah melepaskan kita dari perbudakan maut, dari perbudakan dosa. Nah, pada waktu Paskah itu ada kebiasaan boleh tukar. Siapa yang maksudnya gubernur negeri dalam hal ini waktu Yesus itu Pilatus itu menawarkan, ini Paskah siapa yang boleh aku lepaskan, gitu. Maksudnya Pilatus dia ingin, karena dia tidak mendapati ada kesalahan pada Yesus, jadi Pilatus inginnya sebenarnya ingin melepaskan Yesus supaya Yesus itu lepas, ya. Tetapi
rakyat mengatakan salibkan dia, kami minta Barabas. Ayat yang kedua, ayat yang ke-18 mengatakan begini, tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas yang harusnya dihukum oleh rakyat dan para imam, ahli Taurat, orang Farisi minta Barabas yang dilepaskan dan Yesus yang dienyahkan, yang disalibkan. Nah saudara, Barabas itu bahasa Ibrani, bar itu bahasa Arabnya bin, yang artinya adalah anaknya. Abbas itu, Abba itu bapak, jadi Barabas itu sebenarnya anaknya bapak. Anaknya bapak, kita semua kan anaknya bapak toh. Semua dari kita lahir di muka bumi ini punya bapak ya. Berarti berbicara juga mewakili kita seluruh umat manusia. Harusnya kita yang dihukum, kita yang menerima maut, tetapi Yesus yang tukar tempat menggantikan kita. Yesus yang dihukum, jadi Yesus yang disalib. 2 Korintus 5 ayat 21 jelas sekali mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa, tidak pernah berbuat dosa, tidak mengenal dosa karena dia bukan dari benih Adam, Yesus dari benih ilahi. Ya, dia Allah 100% dan manusia 100%, jadi dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi semua dosa umat manusia ini ditumplak kepada Yesus. Dilambangkan kalau perjanjian lama pada saat para imam itu mengorbankan lembu penebus dosa, apa yang dilakukan? Ya, tangannya ditumpangkan di atas kepala lembu itu, yang melambangkan bahwa seluruh dosa umat Israel, dari Israel ditimpakan pada lembu, kemudian lembunya disembelih, dikorbankan. Ya kan? Itu seperti itu juga. Maka dikatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dosa seluruh umat manusia tumplak-blok kepada Yesus, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Upah dosa yang sebenarnya maut ditukar, ditimpakan sepenuhnya kepada Yesus. Nah, kita manusia berdosa yang harusnya kita ini mati, menerima maut, menerima penghukuman kekal, kita menjadi dibenarkan oleh Allah dan mengalami kehidupan yang kekal. Kita tidak bisa benar sendiri kan? Orang yang sebaik-baiknya sekalipun dia tidak bisa menjadi orang benar sendiri. Hanya yang percaya kepada Yesus Kristus, hanya yang menjadi anak Allah, anak kebenaran, dia adalah kebenaran. Jadi kita ini dibenarkan oleh Allah. Saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang tukar tempat yang pertama, benar Ibu Friska. Yesus itu dimahkotai dengan mahkota duri. Kepalanya dimahkotai duri. Saya tidak akan ngomong tentang 7 hal yang terjadi, tapi ini aja. Sekali dia juga mengatakan, jadi Yesus itu membebaskan kita. Harusnya kita mengalami kutuk maut, seharusnya kita mengalami kutuk kemiskinan, seharusnya kita mengalami kutuk sampar, ya kan? Kalau di perjanjian lama itu ada pedang, sampar, kelaparan, itu maut. Kerajaan maut itu isinya itu. Pedang itu bicara maut, sampar itu bicara sakit penyakit, kelaparan bicara tentang kemiskinan. Karena memang betul pada waktu begitu Adam berdosa, Adam dan Hawa berdosa, apa yang terjadi? Tanah yang dulunya subur, tanah yang dulunya tidak ada onak duri, menjadi onak duri. Dan duri ini yang dipakai untuk menjadi mahkotanya Yesus pada waktu di Yerusalem. Itu menyatakan bahwa dia membebaskan kita dari maut, tapi juga sekaligus dia membebaskan kita dari kemiskinan. Onak duri yang karena dosa tanah menimbulkan onak duri, dan duri itu yang ditancapkan
di kepala Yesus. Terjadi pertukaran, sehingga kita yang tadi pertama, kita yang harusnya menerima maut, kematian kekal, kita menjadi dibenarkan dan menerima hidup yang kekal. Tapi kemudian kita yang harusnya ada di dalam kerja yang setelah itu ada dikatakan harus dengan berjerih lelah, kamu harus mengerjakan, harus kerja, harus mengerjakan tanganmu supaya kamu bisa makan. Adam setelah dia jatuh dalam dosa seperti itu. Makanya kita yang percaya, saya percaya, kita bekerja itu kalau kita menyadari kebenaran ini, kita bekerja itu nggak usah banting tulang-tulang kalau dibanting-banting kalau kabeh sebenarnya, ya kan? Kerja smart, ya, kerja keras tapi bukan kerja moyo. Ya. Kerja extra mile itu lain dengan kerja moyo. Kita nggak perlu kerja moyo. Tapi kalau kita menyadari hal ini, Tuhan itu sudah membebaskan kita dari untuk kemiskinan. Dan memang makanya dia namanya salah satu adalah Adonai. Kalau orang Barat biasanya ngomong Yehova, ya. Saya balik ke Timur Tengah jadi ngomongnya Adonai. Adonai Yireh, Adonai Yireh, Allah yang menyediakan. Sungguh-sungguh Allah menyediakan. Sungguh-sungguh Allah menyediakan. Saya saksi hidup, saudara. Saya saksi hidup. Dulu saya pikir, ini kesaksian pribadi, dulu saya pikir kalau saya meninggal suami saya Pak Steve, oh saya bisa gila, dan saya ketakutan. Terus terang saya ketakutan karena suami saya breadwinner-nya, dia penopang nafkah keluarga kami, dan itu hilang. Kedua anak saya sekalipun mereka pendidikan dokter belum ada yang kerja, dan kemudian suami saya belum 4 tahun yang lalu, 4 tahun 3 bulan yang lalu, saya saksi hidup. Nyata-nyata saya tetap dipelihara Tuhan dengan berbagai cara, sekalipun di tengah-tengah pandemi. Saya ngomong gini karena aku saudara, karena aku tahu persis Allah kita itu adalah Adonai Yireh. Dia memelihara kita. Kalau kita di dalam Dia, terang itu sudah bangkit benar-benar, dan kita hidup di dalam terang. Kita yang dulunya harusnya miskin, dan memang betul di kayu salib Tuhan Yesus itu satu, memang ada yang mengatakan Dia Allah yang memiliki segalanya, jadi manusia, jadi anaknya tukang kayu yang sederhana, ya kan? Nah, itu kan sebuah gap, perbedaan yang mencolok sekali. Allah yang memiliki surga dan semuanya, seluruh bumi, tiba-tiba cuma jadi anak tukang kayu. Tapi sebenarnya itu ya betul juga. Tapi sebenarnya Yesus itu betul-betul dimiskinkan pada waktu dia ada di kayu salib. Saat dia tergantung di kayu salib, dia betul-betul ditelanjangi, betul-betul dimiskinkan. Jubahnya pun diundi. Ini salah satu indikasi jubahnya sampai diundi oleh orang Romawi. Romawi itu menjajah, jadi dia lebih punya duit daripada jajahannya, ya. Tetapi Yesus memang pada waktu dia ada di muka bumi, dia bukan orang yang melarat. Dia ditopang oleh pebisnis juga sebenarnya, sehingga dia bisa kesini ke sana. Dan salah satu indikasinya adalah jubahnya sampai diundi. Jubah, kalau coba saudara, kalau ada orang miskin pengemis terus pakaiannya kira-kira mau diambil, ya enggak, ya dibuang, gitu kan, ya. Tetapi itu enggak sampai diundi karena memang jubahnya Yesus itu jubah kain utuh, ya. Jadi itu jubah yang mahal, sehingga diundi. Jadi Yesus bukan miskin pada waktu dia ada di muka bumi, gitu ya. Sederhana maybe yes, tapi dia bukan orang miskin, bukan orang melarat. Dia betul-betul dimiskinkan, dia betul-betul ditelanjangi pada waktu dia ada di kayu salib.
Makanya dikatakan di saya tulis di 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 yang mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi yang mengenal kasih karunia Yesus Kristus ya, tidak bagi semua ya. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Yesus jadi miskin karena kita. Sekalipun ia kaya, dia punya surga, dia punya seluruh bumi, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Kita yang harusnya miskin menjadi kaya oleh kemiskinannya. Karena kayu salib terjadi pertukaran. Kutuk kemiskinan yang harusnya ada pada kita, kutuk kekurangan yang harusnya ada pada kita, sudah ditanggung oleh Yesus, sehingga kita bisa menjadi berkecukupan karena Dia sudah menanggung. Itu yang kedua. Yang ketiga, lanjut ya. Oke, ya, tukar tempat apa? Bilur-bilurnya. Tubuh Yesus itu dihancurkan. Dia Adonai Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kalau bayangin saudara, cambuknya pun itu ada paku-pakunya, ada kait-kaitnya, sehingga pada waktu dicambukkan dan ditarik itu dagingnya robek. Terjadi biru-biru. Saya nggak akan mendramatisir ini, saya saudara semua sudah pernah lihat Passion of the Christ ya. Saya tidak akan mendramatisir ini, tapi memang itu yang dilakukan sehingga sampai rupa Yesus tidak dikenali. Ya, saya mengatakan mukanya tuh nggak dikenali saking rusaknya, saking disiksa dan rusaknya. Nah, kemudian di 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan bahwa supaya oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Dan memang ini dari jurnal ya, kalau orang Romawi itu mencambukkan memang 39 kali. Kalau ini ada di Alkitab ya, disesat 39 kali ya. Karena memang kalau lebih dari 39 kali mati sudah ya. Sudah nggak ada orang yang bisa bertahan kecuali Yesus menyerahkan yang lain. Nah, 39 kali. Karena kalau lebih dari itu tidak bisa bertahan, padahal kan harusnya tetap disalib. Kemudian dari jurnal medis mengatakan bahwa 39 seluruh sakit penyakit itu kalau digolongkan ya, kalau dilakukan penggolongan ada 39 golongan sakit penyakit. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Yesaya maupun oleh Petrus bahwa oleh bilur-bilur kita, bilur-bilur Yesus, kita telah sembuh. Pada waktu Yesus di kayu salib, pada waktu Dia menanggung cambukan bilur-bilur yang rata dari punggung sampai kaki ya. Pada waktu di kayu salib, bilur-bilur Yesus itu sudah menyembuhkan kita. Dia menanggung segala sakit penyakit itu supaya kita yang sakit bisa menjadi sembuh. Kalau kita mempercayai hal itu yang kita nikmati. Saudara, firman Tuhan itu iya dan amin, saudara, benar-benar. Ya kadang-kadang saya sakit, tapi saya tidak pernah mau ngomong sakit. Saksian pribadi lagi. Saya itu membaca di dalam Matius 23 ayat ke-9 mengatakan awalnya begitu ya. Kan seringkali ngomong saya sudah dibebaskan dari sintes yang saya hidup sejak 4 tahun ya. Begitu saya terima Tuhan, saya masih tetap, karena biasanya setahun itu 2 kali mesti ke THT ya. Saya dioperasi 2 kali hidung ya. Pada waktu itu terus kemudian Tuhan mengingatkan bahwa kamu kan sembuh, bisa sembuh, dan memang saya sembuh dari sinus saya. Tapi salah satu hal yang membukakan kembali saya adalah ayat Matius 23 ayat 9 yang mengatakan jangan sebut siapapun juga Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapamu, Dia yang di surga. Atau saya nangkep begini, iya ya, Bapakku yang di surga itu kan gak sakit. Papi mami saya itu hipertensi, diabetes.
pernah mengalami stroke, tapi diabetes mereka. Nah, orang tua diabetes biasanya anak-anaknya diabetes kan, pasti punya kecenderungan itu. Tapi saya sangat mengaminkan ini pada waktu saya masih muda, saya sangat mengaminkan bahwa bapakku yang di surga tidak sakit, saya ya pasti tidak sakit. Dan puji Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, sampai sekarang gula darah saya selalu di bawah 100 ya. Tensi saya selalu 110 juga. Dan saya tetap sehat sekarang, saya sudah 60 plus ya. Karena apa? Saya sangat mengaminkan firman Tuhan. Sekali taci saya diabetes, stroke. Mungkin dia benar ngambil firman ini benar, karena firman Tuhan dia dan amin. Pasca kebangkitan Yesus yang sudah terjadi itu sungguh-sungguh melegitimasi kita yang percaya. Karena dia bangkit, yang kita percaya tidak sia-sia. Karena dia bangkit, maka apa yang kita terima itu sah dan terjadi. Kita hidup di dalam terang. Maka di ayat yang terakhir yang saya tulis di Efesus, dari saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 dan 9. Karena kita yang percaya, kita tidak lagi ada di dalam kegelapan. Tadi di 2 Korintus juga mengatakan begitu. Ya, kita ada di dalam terang yang percaya atas kita, sehingga kita bisa terus memperoleh pengenalan akan Allah. Di Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita ada di dalam kerajaan maut, kita ada di dalam kerajaan kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam anak terang, maka kita pasti makin nempel dengan Tuhan terus, makin kita otomatis akan menghasilkan buah kebaikan, keadilan dan kebenaran dalam setiap sisi hidup kita. Ya. Saya seringkali ngomong gini, ya lucu tapi memang kenyataan. Bedanya dalam gelap dan dalam terang. Saudara, saya tidak tahu, tapi saya amati, mudah-mudahan saudara juga amati. Kami itu dulu pernah punya tetangga yang suka ribut, suami istri ribut. Bahkan di tempat saya juga, sekarang ini dulu tempat saya itu suami istri selalu ribut. Nah, ada suami istri yang non Kristen ribut, tukang ribut, tapi ada suami istri yang Kristen tukang ribut. Tetangga itu biasanya ngerasani ribut terus, kalau dari Kristen ribut, sedangkan yang non Kristen nggak dirasani. Pernah ngamati nggak? Soalnya saya tuh suka ngamati. Saya ngamati dulu, podo-podo tukang ribut, suami istri podo-podo gegere. Tapi selalu yang jadi pembicaraan itu yang Kristen. Saya tuh mikir, kenapa ya? Podo loh padahal. Saya baru ingat ini ya. Karena yang Kristen itu kan ada di dalam kerajaan terang. Jadi apapun juga yang dilakukan lebih kelihatan, lebih ketok dibandingin yang enggak. Betul nggak saudara? Saudara enggak? Saudara sadar atau enggak sadar? Makanya kita perlu benar-benar harus nempel dengan Tuhan, mengalami perubahan dari dalam keluar. Karena sadar atau enggak sadar, apapun perkataan kita, apapun tingkah laku kita, apapun pencapaian kita, itu lebih kelihatan dan pasti dilihat oleh orang. Karena kita adalah terang, makanya kita di dalam terang. Makanya bagaimana kita hidup? Jangan seperti orang tidur, jangan seperti orang bodoh. Efesus 5 selanjutnya mengatakan, ya kan? Karena kita ini adalah anak-anak terang.
dan kita tidak menjadi kesaksian bagi yang lain. Biarlah pada Paskah ini kita menyadari betul bahwa kita, Yesus kita yang sudah bangkit itu membuat kita dipindahkan dari dalam kerajaan maut ke dalam kerajaan kehidupannya, kerajaan kasihnya, kerajaan terangnya, dan kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tapi kita hidup di dalam terang. Dan biarlah hidup kita sejak sekarang ini bersesuaian dan selaras dengan terang tersebut, dengan apa yang Tuhan kehendaki tersebut. Amin, saudara. Dan kita pasti kita dimampukan. Memang betul mungkin tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi kalau kita terus nempel kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan, tadi kata-kata kasih karunia Tuhan itu yang memampukan kita. Yang mana tadi? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita yang miskin jadi kaya gitu ya, salah satu. Tapi tetap kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita menjalani hidup sebagai anak-anak terang. Seperti tadi dikatakan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal 5. Ya. Saudara, saya ingin berdoa pertama kali bagi orang-orang yang masih belum yakin kalau dia adalah anak Allah, masih belum yakin kalau benih ilahi itu sudah masuk atau belum ya di dalam hidupku. Ya. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara yang demikian. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 38 mengatakan kalau kita ini sudah jadi anak Allah, kalau kita itu sudah jadi miliknya Tuhan, bagaimana kita menjadi milik Tuhan kalau kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada karya Yesus, percaya kepada pertukaran yang sudah terjadi tadi, dan kita menerima itu, maka dikatakan di Yohanes 10 ayat 38, kita ada di tangan Allah, di tangan Yesus, dan tidak ada satu pun, dan pasti kita mengalami hidup kekal, dan tidak ada satu pun juga yang bisa terbunuh. Ditambahi lagi sama Tuhan Yesus. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Nanti sudah baca ya, Yohanes 10:8. Dan Bapa yang lebih besar dari semuanya itu, kita yang jadi anak-anak Allah itu ada di tangan Bapa yang tidak bisa direbut oleh siapapun juga. Jadi kehidupan kekal, keselamatan bagi anak-anak Allah itu dijamin pasti. Yesus mengatakan kita pasti tidak binasa. Tapi syaratnya yaitu kita harus benar-benar jadi anaknya Dia. Bukan cuma sekedar pergi ke gereja, bukan cuma sekedar melakukan ritual. Karena agama tidak menyelamatkan. Agama Kristen, pelayanan ini itu konseling khotbah, ya kan? Terus jadi asal musik apapun yang dilakukan itu tidak menyelamatkan. Kita selamat kalau kita benar-benar menjadi anak Allah. Nah, makanya pada pagi hari ini saya mau berdoa lebih dulu bagi saudara-saudara yang belum yakin kalau saudara adalah anak Allah. Ada? Sudah yakin semua kalau saudara anak Allah? Kalau anak Allah tidak ada mualaf, tidak mungkin jadi mualaf. Karena nggak ada bekas anak itu nggak ada. Ya. Kalau mualaf itu berarti dipertanyakan itu dia belum anak. Ya kan? Cuma masih tomboy. Ya. Oke, kalau gitu kita akan berdoa supaya
supaya apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib dan kebangkitannya, kuasa kebangkitannya sungguh-sungguh menghidupkan kita, supaya kita bebas. Untuk maut sudah bebas, tapi kita pun juga bebas dari segala bentuk sakit penyakit, dan kita bebas dari bentuk kekurangan dan kemiskinan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, karena kami semuanya sudah lahir baru menjadi anak-anak-Mu. Benih ilahi sudah ada di dalam kami. Tapi biarlah benih itu bertumbuh supaya kami tidak terus jadi bayi rohani, tetapi kami akan bertumbuh. Biarlah lapar dan haus akan Allah itu terus menyala-nyala di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami terus merindukan Engkau, sehingga kami terus kesukaan kami adalah firman Tuhan, sehingga kami bertumbuh dalam segala hal ke arah Engkau. Bapak, kami juga berdoa supaya apa yang telah Engkau selesaikan di kayu salib dan yang sudah Engkau tuntaskan dengan kebangkitan-Mu itu boleh terjadi atas kami. Engkau yang melepaskan kami dari kutuk kemiskinan, Bapak, Engkau yang melepaskan kami dari kutuk sakit penyakit, itu terjadi atas kami karena Engkau adalah Adonai Yireh, Allah yang menyediakan. Kami berdoa bagi semua saudara-saudara kami, seluruh jajaran SMKHS maupun orang tua dari murid-murid yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan di dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa minta belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau melepaskan mereka, dan biar siswa-siswa HS ini juga menangkap kebenaran ini. Berdoa buat papa mamanya, keluarganya, sehingga semua keluarga besar SMKHS ini mengalami kemerdekaan, kebebasan di dalam kekurangan dan kemiskinan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sendiri memberikan pekerjaan bagi yang belum punya pekerjaan, bagi yang di PHK. Engkau memberikan pekerjaan karena Engkaulah Adonai Yireh. Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang yang sakit, apapun juga sakitnya Tuhan, baik itu sakit keturunan maupun sakit yang karena ada infeksi. Tuhan, kami berdoa percaya bahwa bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Tuhan, kami percaya. Tuhan, kami berdoa untuk semua guru-guru, semua jajaran leaders, dan semua yang tercakup di dalam SMKHS ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan ilahi kepada kami, karena Engkau sudah menanggung di kayu salib. Engkau sudah dilukai, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Kami menerima kebenaran ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur. Engkau membebaskan kami dari kutuk maut, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, dan Engkau yang membawa kami masuk ke dalam kerajaan terang yang ajaib. Dan Engkau sendiri kasih karunia-Mu memampukan kami Tuhan, supaya kami hidup berpadanan dengan Injil Kristus, dan kami berbuah-buahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Buah Roh itu makin nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh menerimanya dengan segenap hati kami. Kami percaya Engkau menjawab doa kami, karena Engkau selalu menjawab, mendengar doa kami, bahkan lebih dari apa yang kami bisa doakan dan pikirkan, karena kuasa-Mu yang besar itu, karena kuasa kebangkitan-Mu itu bekerja di dalam dan melalui hidup kami. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya kasih Allah Bapa yang sudah mengutus putranya Yesus Kristus untuk menuntaskan, menyelesaikan seluruh permasalahan umat manusia, dan kasih karunia Yesus Kristus yang memampukan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang memampukan kami untuk menjalani hidup yang berpadanan dengan Injil, berpadanan menjadi terang di dunia dan garam di dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kami kepada kebenaran demi kebenaran, yang terus membawa kami dari kemenangan demi kemenangan, itu senantiasa kami hidupi dan ada pada kami dari sekarang
sampai selama-lamanya. Yang percaya akan hal ini berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Allah. Terima kasih buat Bu Monica atas firman-Nya, kiranya kita semua terberkati melalui firman-Nya. Selanjutnya saya akan mewakili dari Bapak Ibu membacakan juara lomba dari Pasca dan Kartini. Oleh karena itu harap Bapak Ibu sabar untuk menunggu hasilnya ya. Biar tidak terlalu lama, kita akan bacakan juara pemenang dari lomba parcel dan vokal grup. Itu juara 3 parcel telur dimenangkan oleh kira-kira siapa ya namanya? Dari Karama, kira-kira TI. Siapa ya kira-kira Bapak Ibu? Nanti tolong wakili wali kelasnya ya. Kira-kira siapa ya juara 3? UTKP, KKR 1. kita bacakan sama-sama ya. Juara 3 untuk parcel telur dimenangkan oleh kelas 11 TNI. Silakan wali kelasnya untuk mengambil hadiahnya. Wali kelasnya, Wali kelasnya. wali kelas bisa berfoto dulu wali kelasnya. Sudah, pakai foto. Oh, coba pakai foto. Foto Pak Arif. Sudah ada kameranya. Kamera. Ini loh. Sudah direkam. Terima kasih Pak Arif, selamat buat kelasnya 11 TNI. Untuk juara kedua, kira-kira kelas berapa ya? OTKP. 10 KKL 1. Oh. Silakan untuk ke panggung. Keren. Silakan. Kau 3, 2, 1. Uangnya. Jawab saja berapa? 20-an. Oh, 5 voucher. Nah ini juara 1 vouchernya lebih besar ya. Kira-kira kelas siapa ini? 25. Siapa yang nak ya kira-kira? Juara satunya parcel telur. 1, 2, 3. 11 AKL. Silakan 11 AKL. Pak Frenky mau di WI untuk bisa ke depan Bu WI. Bu WI untuk memberikan kepada Pak Frenky ya. Terbaik itu. Awas ketuker le. Sudah. Oke, terima kasih. Selamat Pak Frenky buat kelasnya. Jangan lupa terakhir bakso ya. Bakso ya, terakhir bakso ya. Superindo, Pak. Ada bakso Superindo. Iya, bakso Superindo ya.
Hah? Masa? Oh iya, martabak. Boleh, traktir ya nanti ya. Jupiter ya. Dimenangkan oleh 10 OTKP. Wali kelasnya 10 bisa maju, wali kelasnya 10 TKP. Ini panas Baswedan. Ayo Pak Wisnu. Kalah. Panas Baswedan maju. Bu Monika mungkin bisa. Ini gubernur DKI. Main-main. Selamat Pak Wisnu, wali kelasnya. Oh langsung juara 1 ya? Sudah. Iya. Sudah. Ada juara 3 ya kalau tidak. Ya, makasih Bu. Selamat Pak Wisnu. Nah, pasti penasaran bukan? Kita lihat dulu cuplikannya ya, kelas 10 OTKP foto grupnya. Kira-kira siapa ya kelasnya yang akan menang fashion show? OTKP atau TI. Atau AKL? Masuk TKP. Ya, nanti kalau yang menang berarti wali kelasnya harus fashion show dari tempatnya ya, ke sini ya. Harus fashion show. Oke, harus fashion show ya. Ya, kita baca sama-sama. Juara 1 fashion show pada tahun 2021 ini adalah 10 TI. Fashion show. Selamat fashion show. Silakan fashion show ya, fashion. Fashion show. Ya. Fashion show ya. Tak lupa, selamat untuk memberikan hadiah. Siapa dulu ketua kelasnya Devon. Foto-foto, foto-foto. Ya, kembali lagi fashion show ya Pak ya. Kembali fashion show. Ya. Apa perlu kita lihat tayangannya dari 10 TI? Silakan kita lihat dulu tayangannya. Pak, kita foto lagi. Dimohon untuk Butin dan Bu Monika sekarang maju ke depan. Silakan Bapak Ibu wali kelas yang menjadi juara tadi. Mohon ke depan. Kita foto bersama. Silakan fotonya. Iya foto wakil. Silakan Bapak Ibu dan Bu Titi dan Bu Monika. 47. Silakan yang juara-juara
dulu dari Bapak Sugeng. Silakan Bapak Sugeng untuk menutup dan doa makan. Berdoa untuk doa makan Pak ya. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Monika yang luar biasa, kiranya sungguh memberikan kekuatan menjalani kehidupan kita. Dan saatnya kita akan menutup dan kita akan berdoa untuk segala berkat yang sudah disediakan oleh panitia yayasan yang sudah menolong kita. Mari kita masuk di dalam. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan atas berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, khususnya firman yang luar biasa yang sudah kami dengarkan. Biarlah sungguh-sungguh terpatri di dalam kehidupan kami dan kami boleh bertukar di dalam kehidupan kami, dan sungguh-sungguh kami menjadi terang, menjadi wajah Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sadar banyak tantangan dan persoalan di hadapan kami, tapi kami percaya ketika kami menyadari kepada-Mu, semua boleh. Kami tidak berjalan di tengah-tengah rumput yang tenang, tapi kami berjalan dengan apa adanya, tetapi bersama Kristus kami bisa menang. Ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami juga akan menikmati berkat makanan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya mensucikan, menguruskan, sehingga layak kami makan menjadi sumber kekuatan bagi kami dan sumber kesembuhan yang kita. Kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin belum berkat, bagi mereka yang mungkin mereka yang saat ini